Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Minggu ini guys adalah minggu yang paling sibuk buat semua sekolah. Kenapa? Karena ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, tak terkecuali Mugaru. Nah, yang membedakan antara MPLS di Mugaru dan MPLS di sekolah lain itu adalah dokumentasinya teman-teman. Karena kalau di sekolah lain itu kan dokumentasinya sedikit, sepi, senyap, di sekolahnya tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Sedangkan kalau di Mugaru nih ya, dokumentasinya itu banyak banget. Jadi semua orang bisa ngelihat kegiatan MPLS di Mugaru tuh kayak gimana sih. Tapi hanya bagi orang yang punya HP dan punya paket data eksklusif di Mugaru TV. Nah, dari dokumentasinya itu kita bisa melihat kualitas sekolahnya nih teman-teman, bagus atau enggak. Nah, kalau misalkan di Mugaru nih ya, kualitas videonya kan bagus banget. Berarti di Mugaru tuh punya alat yang bagus dan juga mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Tetapi kalau sekolahnya nggak ada dokumentasinya, terus dokumentasinya jelek, berarti kan alatnya juga jelek dan maaf ya, nggak punya sumber daya manusia yang mumpuni. Teman-teman harus tahu, bukan hanya sekolah yang murah aja, tapi kayaknya ya sekolah yang mahal ini juga nggak punya alat yang bagus dan SDM yang mumpuni. Sini, ikut aku. Lihat ya, ini YouTube-nya Mugaru TV. Kalau aku lihat-lihat ya, kayaknya yang mendominasi konten di YouTube itu adalah Mugaru TV. Lihat ya, ini ada pengenalan ekskul Mugaru, ada visi misi sekolah, pengenalan warga sekolah, ngobras pagi. Bahkan Mugaru ini ya guys, uploadnya itu setiap hari dengan kualitas konten yang bagus semuanya. Dan aku yakin gak ada yang bisa sebagus Mugaru. Maka dari itu teman-teman harus pantengin terus nih YouTube-nya Mugaru, yaitu Mugaru TV, channel YouTube yang inspiratif dan yang paling aktif di dunia. Bahkan mungkin kayaknya di akhirat juga deh. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke materi pada hari ini, saya ada sedikit hadiah ini. Sedikit hadiah untuk teman-teman yang berani maju ke depan. 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ayo siapa? Kalau nggak ada ini saya tunjuk langsung ini. Ayo, ayo. Yang putri. Langsung maju ke depan aja, nggak apa wis. Nggak usah angkat tangan, langsung maju ke depan. Ayo, siapa? Oke, ayo maju. Udah 1 orang. Ayo, masih 1 orang ini, ayo. 3 lagi. Yang oke. Ini yang perempuan ini nggak ada yang mau maju nih. Tunjuk aja ya, tunjuk. Oke. Ini kan karena adik kelas semua, jadi ini juga kelas 7, oke? Cari yang belakang-belakang aja ini. Dek, silakan maju, Dek. Iya. Enggak, kamu aja. Oke, yang paling belakang ini. Ini. Dek, yang pakai kacamata. Ya, kurang naik. Ayo, silakan maju ke depan. Oke. Di sini saya akan memberi sedikit kuis. Ya. Oke. Dari mana dulu ini? Kanan atau kiri? Kanan. Oh, kiri saya ya. Oke. Dari sini dulu. Perkenalan, namanya siapa, dari SD mana, hobinya apa? Perkenalan, nama saya Semesta, dari SD Al-Falah As-Salam. Hobinya apa hobinya? Hobi saya pencaksilat. Oke, untuk kuis yang pertama, ini kita ambil kayak soal cerita gitu ya. Ketika ada teman di semesta ya, itu
sedang mencontek saat ujian. Saat ujian teman Dek Semesta ini mencontek gitu. Apa yang Dek Semesta lakukan? Mengingatkan dan memberitahunya agar tidak menyontek, dan kedua bisa melapor ke guru. Oke, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Ini, tunggu. Ini yang kedua, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nabahan Alzara Maulana, bisa dipanggil Alza, dari Sekolah SD Muhammadiyah 1 Sedati. Hobinya apa? Hobi saya bermain bola. Oke, untuk soal kedua ya, ketika ada teman siapa? Alza yang sulit ini untuk sholat di masjid, apa yang di Alza lakukan? Mengajak teman Mengajak temannya untuk? sholat. Oke, ulang dari awal. Mengajak teman untuk? Mengajak teman untuk sholat. Oke, tepuk tangannya dong. Silakan. Oke. Gak apa. Yang dekat. Perkenalkan, namaku Emma dari 7C, berasal dari SD Muhammadiyah 1 Jember. Hobi saya berenang. Mohon maaf ya, saya potong bentar. Itu kakak yang di belakang denger nggak? Oh enggak. Mohon maaf ya, diulang kembali. Namaku Emma dari 7C, berasal dari SD Muhammadiyah 1 Jember. Hobiku berenang. Oke, di Emma ya. Oke, soalnya ketika ada teman di Emma yang suka menjahili temannya nih, misal suka ngumpetin sepatu, ngumpetin topi. Nah, yang di Emma lakuin ini apa sih? Memberi nasihat Lebih panjang lagi ya, Pak. Memberi nasihat dan apa ya? Apa meminta untuk mengembalikan bisa aja. Iya, buat kembaliin, jangan kayak gitu, nakal. Oke, ulang. Kakak yang di belakang denger nggak? Oh, nggak ada yang denger. Jawabannya apa? Memberi nasihat dan memberitahu pada guru, wali kelasnya. Oke. Tepuk tangannya dong. Set. Tunggu. Ini yang terakhir ya. Ketika ini, oh ya, perkenalan dulu, mohon maaf lupa. Halo, nama saya Nurin dari SD Bintang Mulia, Kudus, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Hobinya apa hobinya? Hobi saya melukis. Melukis. Ini nama panggilannya siapa? Nurin. Oke. Nurin. Soal yang terakhir ya. Ketika kita melihat ada dari teman kita atau temannya Dek Nurin itu sedang melakukan hal yang buruk. Oke, hal yang buruk entah apapun itu. Contohnya seperti merokok atau mungkin meminum minuman keras. Nah, itu dari Nurin sendiri itu gimana tanggapannya? Ya, tanggapannya, jawabannya apa? Kalau misalnya ada teman yang ketahuan merokok, itu tanggapan dari Dek Nurin seperti apa? Laporin ke guru. Lawan ke guru terus? Biar setelah melaporkan sama menasehatinya sendiri dulu. Oke. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk, teman-teman. Silakan duduk. Oke. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tadi sudah disebutkan ya, itu yang di depan adalah contoh-contoh dari amar ma'ruf nahi munkar. Oke, setelah kita tahu contoh-contohnya, nggak afdol rasanya kalau kita belum tahu ini pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Ada yang tahu nggak pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar? Langsung tunjuk aja ya. Oke, dari laki-laki dulu deh. Tadi kan sudah adik kelas. Sekarang kita ke kakak kelas ini. Kelas 9 atau kelas 8?
Oke, karena saya dari kelas 9, mungkin saya akan tunjuk dari kelas 9 aja ya ini ya. Oke, siapa ini ya? Mungkin dari alumni 8B ya. Mungkin dari alumni 8B. Ayo, silakan kami Kail. Berdiri dulu. Depan ke depan. Oke. Kami Kail kan sudah berapa tahun di sekolah di Muhammadiyah ini kalau boleh tahu? 2 tahun. Oke, 2 tahun ya sekolah di Muhammadiyah. Oke. Mungkin kami kalau udah nggak asing lagi dari dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Oke, boleh disebutkan Kak pengertian dari amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi nggak tahu Kunjir. Apa itu namanya? Mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Ya. Jadi seperti ini, amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti kalian mengajak teman-teman kalian untuk melakukan hal-hal yang positif. Misalnya teman kalian itu malas sholat seperti yang tadi dicontohin sama Mas Deva itu ya. Malas sholat, kalian ajak teman kalian itu untuk pergi ke masjid. Seperti itu. Atau lainnya, misal teman kalian ngerokok gitu kan. Kalian ajak teman kalian untuk berhenti merokok. Jadi mengajak teman kalian untuk melakukan hal yang lebih positif lagi, seperti itu. Lalu untuk nahi mungkarnya? Oke, udah ya. Beri tepuk tangan dulu dong yang meriah. Terima kasih kami Kail. Thank you, sir. Oke, akan saya lebih sempurnakan lagi ya. Jadi definisi dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah tindakan memerintah orang lain untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang mungkar, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di segolongan kalian yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dari surat ini teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tanggung jawab setiap muslim. Karena kenapa? Karena setiap muslim ya itu adalah saudara, dan saudara tidak akan rela ketika saudara yang lain itu terluka. Dan amar ma'ruf nahi mungkar memiliki tujuan yang sangat mulia. Yang pertama adalah menciptakan suasana masyarakat yang baik dan beramal soleh. Lalu yang kedua adalah menciptakan suasana mencegah suasana masyarakat yang buruk dan melakukan hal-hal yang mungkar. Jadi seperti itu. Nah, Kak Dev, apa sih manfaat dari amar ma'ruf nahi mungkar? Ada yang tahu nggak? Manfaat dari amar ma'ruf nahi mungkar. Oke ya. Amar ma'ruf nahi mungkar manfaatnya adalah yang pertama, kita jadi lebih kita lebih kita dapat menciptakan suasana masyarakat yang baik. Dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita dapat merasakan suasana masyarakat yang adem, tanpa ada pertengkaran, tanpa ada kerusuhan. Nah, itu bisa terjadi ketika kita sama-sama solid untuk melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, ada yang berani menyimpulkan nggak apa yang sudah saya sampaikan tadi? Dua orang. Ayo, siapa? Oke ya, biar adil. Laki-laki 1, perempuan 1. Oke? Siapa yang mau mengajukan diri nih untuk maju? Axel. Oke, silakan. Beri tepuk tangan dulu kepada Kak Axel. Oke. Bentar, tunggu satu lagi. Untuk yang perempuannya kita tunjuk aja ya Kak ya. Tunjuk ya. Oke. Jadi ini sudah Kak kelas, sekarang adik kelas.
Siapa ini? Oh, ini deh yang di depan ini. Dek Kimberlin, silakan maju. Oke. Dari laki-laki dulu atau perempuan dulu ini? Sweet, oke, sweet, biar adil, sweet Kak. Sweet. Tep. Oke. Kak Axel, dapat disimpulkan tadi apa yang sudah saya terangkan? Amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Pradana Axel, bisa dipanggil Axel. Saya dari kelas 8A. Saya maju karena ingin menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bang Deva. Oke, mari kita mulai ya guys ya. Nah, jadi Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Oke, amal makruf nahi mungkar itu setahu aku yang dikasih tahu sama Bang Cesar, Mas Deva itu apa tuh? apa tuh? Kegiatan berupa mengajak suatu kebaikan menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Kayak contohnya kita melihat ada anak yang sedang rokok. Nah, kita menyuruhnya dia tidak merokok. Kayak, bro, kalau kamu merokok, ntar kena kanker paru-paru, gimana? Oh, bener juga. Ya udahlah, aku berhenti merokok gitu. Atau enggak, menyuruh teman untuk berhenti melakukan habit-habit yang tidak sehat. Contohnya kayak bully. Misalnya anak A itu lagi bully anak B, terus anak C datang, anak A, kamu nggak usah bully, ini anaknya itu nggak salah apa-apa loh, salah kamu apa ke dia? Bener juga ya, ya udahlah, aku berhenti dia, temenan aja deh gitu. Ya udah, anak A, anak B itu langsung temenan gitu. Nah, manfaatnya apa sih Mas Axel? Wah, manfaatnya ada banyak sekali. Nah, jadi manfaatnya itu bisa menciptakan masyarakat yang harmonis seperti yang dikatakan sama Mas Deva. Terus padat pertengkaran dan suasana yang adem. Oke? Nah, segitu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya dulu. Ini Kak Axel. Oke. Dek Kimberlin ya? Oke. Perkenalan dulu, asal sekolah dari mana, lalu hobinya apa? Nama saya Kimberly Wilda Divya, bisa dipanggil Kimberly. Saya dari SD Muhammadiyah 3 Ikrom. Hobi saya main basket. Main basket. Oke. Dek Kimberlin, dapat disimpulkan tadi apa yang dapat kita simpulkan dari penjelasan saya? Kalau misalnya artinya kalau misal artinya doang boleh nggak? Boleh. Amar ma'ruf nahi munkar. Contoh Dikit. Amar ma'ruf nahi munkar itu kayak mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran, bukan? Ya, bentar, mohon maaf ya. Kakak, mohon untuk tenang ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu mengajak kebaikan, mencegah kemunkarannya. Oke, contohnya apa nih? Contohnya kayak misalnya teman kita ada yang kayak malas berangkat ke masjid, terus habis itu kita ajak mereka gitu. Habis itu kalau misalnya gini, teman kita ada yang kayak mau menjauhi teman satunya, ya kita itu ingatkan gitu, kayak jangan melakukan hal seperti itu. Oke. Beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini saya ada 2 jajan lagi ya. Oke, kita cari bangsa lagi. Tadi sudah kelas 7, kelas 8, sekarang kelas 9 ya. Oke. Kelas 9 yang belum pernah maju. Siapa ya? Oke. Tunggu dulu. Siapa ya? Oke. Kak Rehan.
Boleh maju di depan. Oke. Lalu satu lagi ya. Ini perempuan dari kelas 9. Oke. Siapa? Dedeng. Yang belakang ini harusnya ini. Aduh, kelas 9 nya gak ada yang bahas. Oke, saya cek di belakang ya. Siapa ya? Siapa? Oke, Kak Nia, silakan maju. Loh, tadi karyawan mana? Oh, iya. Oke, sini Kak. Oke. Oke, untuk karyawan dulu ya. Apa yang dapat kakak simpulkan dari penjelasan saya tadi? Itu mencegah kebaikan, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menyimpulkan yang dikatakan Mas Deva tadi. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tindakan untuk mengajak kebaikan, ya, terus dan mencegah keburukan. Oke, contohnya sebutin. Contohnya mengajak ngaji. Yo, ngajak apa tuh? Silakan mengajak kebaikan. Mengajak teman mengaji kayak gitu. Oke. Lalu untuk yang mencegah kemungkaran, mencegah keburukan gimana? Melarang teman yang mengajak untuk tidak sholat gitu. Oke. Beri tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih Kak Rehan. Oke, sekarang Kak Nia. Kak Nia, minta tolong untuk disimpulkan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mau menyimpulkan apa yang dijelaskan oleh Bang Deva. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Contohnya mengajak teman yang males sholat biar gak bolos di kelas. Terus Ya itu mencegah keburukan. Ketika ada teman yang melawan hal keburukan, kita harus ngapain? Ketika ada teman kita melakukan keburukan, itu apa yang harus kita lakukan? menasehati Menasihati teman yang menasehati teman yang yang nakal. iya menasehati teman yang nakal. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya dulu yang meriah. Terima kasih Kania. Oke, teman-teman, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah tindakan untuk memerintah orang lain melakukan kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan keburukan. Ya, seperti yang sudah disebutkan di surat Ali Imran tadi. Oke. Sebelumnya saya akan tutup ya. Terima kasih
Ketika ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami yauma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.